Halo semuanya, kami dari kelompok bab 9 mata kuliah pemasaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman dengan dosen pengampu Ibu Asnawati SEMM. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul menciptakan ekuitas merek. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Niputu Fidinasari. Lalu yang kedua itu ada Adelia Nuraski. Yang ketiga ada Dwi Mawilidaini Raisya. Dan yang keempat ada Bunga Nadia Nur Puspita. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apakah ekuitas merek itu. Dari merek dulu. Merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan merek tersebut dengan beberapa cara dari produk atau jasa lainnya yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa bersifat fungsional, rasional, atau nyata berhubungannya dengan kinerja produk dari merek. Jadi ekuitas merek merujuk pada nilai dan citra yang terkait dengan suatu merek dalam persepsi konsumen. Oke, selanjutnya itu ada peran merek. Jadi fungsi pertama bagi perusahaan yaitu merek menyederhanakan penanganan atau penelusuran produk. Merek membantu mengatur catatan, persediaan, dan catatan akuntansi. Merek juga menawarkan perlindungan hukum kepada perusahaan untuk fitur-fitur atau aspek unik produk. Selanjutnya ada ruang lingkup penetapan merek. Penetapan merek atau branding adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antar produk pemasar, harus mengajarkan tentang siapa produk itu kepada konsumen-konsumen dengan memberikan namanya dan elemen merek lain untuk mengidentifikasi produk, begitu pula dengan apa yang dilakukan produk dan mengapa konsumen harus memperhatikan. Selanjutnya ada mendefinisikan ekuitas merek. Jadi ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga pangsa pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Lalu ada ekuitas merek sebagai jembatan. Dari perspektif ekuitas merek, pemasar harus memikirkan semua biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk produk dan jasa setiap tahun sebagai investasi dalam pengetahuan merek konsumen. Ada janji merek, brand promise adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilakukan merek untuk konsumen. Selanjutnya ada model ekuitas merek. Berikut ada 4 dari model-model yang sudah banyak diterima. Yang pertama itu adalah penilaian aset merek. Terdapat 5 komponen. Yang satu itu ada diferensiasi, yang kedua energi, ketiga relevasi, keempat harga diri, yang kelima pengetahuan. Lalu yang kedua itu ada brands. Jadi di sini itu ada piramida brands dinamis. Itu terdapat 5 susunan. Yang pertama itu terikat, kedua keunggulan, ketiga kinerja, keempat relevasi, kelima kehadiran. Lanjut yang ketiga itu ada model Eker, dan yang terakhir ada 4 model resonansi merek. Yang pertama itu ada keutamaan merek, kedua kinerja merek, ketiga pencitraan merek, keempat penilaian merek, lalu yang terakhir perasaan merek. Membangun ekuitas merek. 3 kumpulan penggerak ekuitas merek. Yang pertama itu ada pilihan awal untuk elemen atau identitas merek. Yang kedua itu produk dan jasa serta semua kegiatan pemasaran dan program pendukung. Yang ketiga itu asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung ke merek. Selanjutnya ada memilih elemen merek yang memiliki pengertian alat pembeli dan pedagang yang mengidentifikasi dan mendiferensiasikan merek. Elemen merek juga perlu diperhatikan dalam kriteria pilihan elemen merek dan mampu mengembangkan elemen merek. Selanjutnya ada merancang kegiatan pemasaran holistik. Kontak merek atau brand contact adalah semua pengalaman yang membawa informasi, baik positif maupun negatif, yang dimiliki pelanggan atau prospek dengan merek. Kategori produk atau pasar yang berhubungan dengan produk atau jasa pemasar. Pemasar holistik menekankan 3 tema baru yang paling penting dalam merancang program pemasaran pembangun merek. Yang pertama itu ada personalia, yang kedua itu ada integrasi, dan yang ketiga itu ada internalisasi. Mengangkat asosiasi sekunder. Asosiasi merek sekunder ini dapat menghubungkan merek dengan sumber-sumber seperti perusahaan itu sendiri melalui strategi penetapan merek dengan negara atau wilayah geografis lain, melalui identifikasi asal produk, dan dengan saluran distribusi melalui strategi saluran. Begitu pula dengan merek lainnya yang melalui bahan atau pemerekan bersama, karakter melalui lisensi, juru bicara melalui pensponsoran acara olahraga atau budaya, melalui kegiatan sponsor atau beberapa sumber pihak ketiga lain yang melalui penghargaan atau ulasan. Mengukur ekuitas merek dan penilaian merek. Mengukur ekuitas merek, yang dimana kekuatan merek terletak dalam pikiran konsumen dan cara untuk merek mengubah respon konsumen terhadap pemasaran. Terdapat 2 pendekatan dasar untuk mengukur ekuitas merek. Yang pertama itu ada pendekatan tidak langsung, yang kedua itu ada pendekatan langsung.
Yang terakhir itu ada penilaian merek. Pemasar harus dapat membedakan antara ekuitas merek dengan penilaian merek atau brand valuation yang memiliki arti pekerjaan yang memperkirakan nilai keuangan total dari merek. Selanjutnya ada mengelola elemen merek, di mana yang pertama ada penguatan merek, yaitu ekuitas merek diperkuat oleh tindakan pemasaran yang secara konsisten menyampaikan arti suatu merek dalam hal yang pertama produk apa yang direpresentasikan oleh merek, apa manfaat yang diberikan, dan kebutuhan apa yang dipenuhi. Yang kedua ada bagaimana merek membuat produk menjadi unggul, di mana asosiasi merek yang kuat, disukai, dan unik harus berada pada pikiran konsumen. Selanjutnya ada revitalisasi merek. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang dapat digunakan sebagai langkah awal, dapat berkaitan dengan mempertimbangkan untuk menciptakan positioning terbaru ataupun positioning yang lama. Kadang program pemasaran aktual menjadi sumber masalah karena program itu gagal untuk menghantarkan janji merek, sehingga strategi kembali seperti semula akan dilakukan. Selanjutnya ada merencanakan strategi penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis baik elemen merek maupun unik yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Perusahaan mempunyai 3 pilihan utama ketika perusahaan memperkenalkan sebuah produk baru, yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen merek yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang ada. Selanjutnya ada perluasan merek atau brand extension, di mana kelebihannya yang pertama meningkatkan peluang keberhasilan produk, yang kedua efek umpan balik positif. Kekurangannya yang pertama nama merek tidak menjadi penghangat teridentifikasi pada produk apapun, yang kedua integritas dan persaingan merek yang dipertanyakan, ketiga membingungkan dan mungkin bahkan mengecewakan konsumen, serta yang keempat menghancurkan citra merek induk dalam proses. Portofolio merek. Pemasar sering memerlukan berbagai merek untuk mengejar berbagai segmen ini. Beberapa alasan lain untuk memperkenalkan berbagai merek dalam satu kategori meliputi: 1. Meningkatkan kehadiran direct dan ketergantungan pengecer di toko. 2. Menarik konsumen pencari di keragaman yang mungkin dapat beralih ke merek lain. 3. Meningkatkan kompetisi internal dalam perusahaan. 4. Mencapai skala ekonomis dalam iklan, penjualan, perdagangan, dan distribusi fisik. Kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan perusahaan tertentu untuk dijual dalam satu kategori atau segmen tertentu. Peran khusus sebagai bagian dari portofolio: 1. Flanker atau merek petarung. 2. Cash cow atau sapi perah. 3. Tingkat pemula kelas bawah atau low and entry level. 4. Prestise kelas atas atau high and prestige. Ekuitas pelanggan. Kita dapat menghubungkan ekuitas merek dengan salah satu konsep pemasaran penting lainnya, ekuitas pelanggan atau customer equity. Tujuan manajemen hubungan pelanggan atau CRM adalah menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Meskipun kita dapat menghitungnya dengan cara berbeda, salah satu definisi ekuitas pelanggan adalah jumlah dari nilai-nilai seumur hidup seluruh pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan dipengaruhi oleh pertimbangan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan akuisisi pelanggan, retensi, dan penjualan silang. Akuisisi dipengaruhi oleh sejumlah prospek, probabilitas akuisisi dari suatu prospek, dan pengeluaran akuisisi per prospek. Retensi dipengaruhi oleh tingkat retensi dan tingkat pengeluaran retensi. Pengeluaran tambahan merupakan fungsi dari efisiensi penjualan tambahan, jumlah penawaran penjualan tambahan yang diberikan pada pelanggan yang ada, dan tingkat respons terhadap penawaran baru.